hari ini kami baru bisa melihat kehadiran Abu dan Ummu baru 50% ya dari gabungan pertemuan hari ini Al-Wildan 1 dengan Al-Wildan 3. Baiklah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan penyajian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Tri Suhartono MPD. Beliau akan menyajikan tentang teknis secara umum bagaimana mendaftar ujian masuk perguruan tinggi negeri, teknis tentang SNMPTN, juga teknis tentang SBMPTN. Kepada beliau Ustadz Tri Suhartono, dipersilakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz Miftah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ini harus dekat kamera. Ya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu dan Ummu sekalian dan para hadirin yang berkesempatan hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara sosialisasi tes masuk PTN yang kita anggap ini adalah kegiatan yang sangat penting, terkhusus untuk anak-anak kita kelas 12 SMA, ikhwan dan akhwat. Jadi kesempatan hari ini kita akan mensosialisasikan tes masuk PTN yang tentunya ini cukup penting, Abu dan Ummu sekalian, karena saat ini sudah masuk bulan Januari pertengahan. Kemudian nanti sebentar lagi di bulan April akan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah mulai terfokus masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan kemudian ada beberapa informasi yang masih miskomunikasi, yang dimana orang tua mempertanyakan tentang masuk PTN, kemudian programnya, atau tingkat kekhawatirannya pun cukup tinggi. Nah, maka dari itu adanya kegiatan hari ini untuk meluruskan dan memberikan informasi. Atau mungkin ada juga yang sudah mengetahui informasi, mungkin barangkali di kesempatan ini untuk mereminder lagi, untuk mengingat lagi apa-apa yang harus memang dicatat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mewakili SMA Al-Wildan untuk menyampaikan tentang sosialisasi masuk PTN. Ada beberapa informasi yang mungkin akan Anda sampaikan. Langsung saja mungkin Anda akan coba share screen. Mudah-mudahan tampil di layar. Bisa tampil, Ustaz? Sudah ya? Nah, hari ini insya Allah kita akan mensosialisasikan program tes PTN apa saja. Jadi jangan sampai orang tua, Abu dan Ummu tidak paham tentang hal ini. Minimal ada bahan untuk berdiskusi dengan Ananda. Karena saat ini adalah masa-masa di mana Ananda, anak soleh dan soleha ini mencari mau kemana saya melanjutkan program perguruan tinggi. Jadi ini sangat penting. Sehingga perlu adanya sosialisasi untuk orang tua agar orang tua bisa berdiskusi dengan Ananda dan mengarahkan kemana arah minat dan bakat dari Ananda sekalian. Jadi ini penting sekali, maka dari itu Ananda harus mengetahui dan orang tua pun harus wajib mengikuti dan mengetahui bagaimana tata cara masuk perguruan tinggi negeri. Nah, topik kita pada pagi hari ini hanya satu, yaitu adalah bagaimana masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau swasta mungkin tentunya
sudah banyak informasi di internet yang mungkin bisa langsung didaftarkan secara mandiri. Lanjut. Nah, ini sebagai pembuka, bahwasannya sekolah kita SMA Al-Wildan Islamic School itu terakreditasi A dengan nilai 95. Ini adalah NPSN kita, nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini boleh di screenshot. Kenapa kami tampilkan di pembukaan ini akreditasi dan NPSN? Karena banyak universitas yang mensyaratkan adanya NPSN dan akreditasi. Jadi jangan sampai nanti tidak mengetahui akreditasi sekolah kita, nama sekolah kita apa, kemudian NPSN-nya apa. Nah, ini harus diketahui oleh siswa dan orang tua agar nanti pada saat mendaftar universitas dibutuhkan NPSN dan akreditasi bisa langsung digunakan. Ini boleh di screenshot atau dicatat, dipersilakan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk pendaftaran yang mengisyaratkan adanya NPSN dan akreditasi. Berikutnya poin pembahasan. Jadi ada 5 poin pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah penjelasan tentang 3 jalur masuk PTN. Jadi kalau kemarin saya survei ke beberapa ananda, ikhwan khususnya, saya tanya SNMPTN itu apa? Nggak tahu. SBMPTN itu apa? Nggak tahu. Kemudian jalur mandiri itu apa? Nggak tahu. Yang ditahu cuman itu adalah tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sehingga kita lengkapi informasinya agar bisa membedakan apa itu SNMPTN, apa itu SBMPTN. Baik, yang kedua adalah jadwal penting masuk PTN. Nah, ini juga cukup penting. Kemudian yang ketiga, syarat kriteria penilaian SNMPTN. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Miftah. Kemudian yang keempat, info perkembangan input nilai. Nah, ini mungkin sudah selesai kemarin kami. Kemudian selanjutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab mungkin di akhir. Baik, ini. Jadi Ana sampaikan dulu. Nah, ini jalur masuk PTN ini kalau untuk perguruan tinggi negeri itu dikepalai atau di pusat LTMPT, di bawah naungan LTMPT. LTMP itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Jadi untuk tes masuk PTN ini melalui LTMPT. Nah, LTMPT ini lembaganya menginformasikan kepada sekolah. Ada 3 jalur. Ada 3 jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi jangan takut karena alhamdulillah punya 3 cara yang masing-masingnya punya kuota. Yang pertama itu adalah SNMPTN. SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. SNMPTN ini seperti apa? SNMPTN ini adalah diberikan kewenangan kepada sekolah untuk merekomendasikan siswanya untuk ikut seleksi nasional. Apa kriterianya? Nanti akan kita bahas di akhir. Kriteria SNMPTN ini ada beberapa kriteria, terutama adalah kriteria tentang penilaian raport. Jadi raport penting karena hanya diambil 40% saja. Nah, ini juga harus dipahami. Jadi yang masuk SNMPTN ini hanya yang menilai raportnya masuk kriteria yang eligible. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua adalah SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Bedanya apa? Kalau SBMPTN ini itu yang sering kita sebut yang namanya UTBK. Nah, UTBK ini sebenarnya adalah SBMPTN. Siapa yang boleh ikut SBMPTN? Seluruh siswa Al-Wildan kelas 12 yang tamat 2019-2020 dan 2020-2021 boleh ikut. Jadi tidak terbatas. Jadi sifatnya tidak terbatas sehingga boleh mengikuti SBMPTN. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini ketika ini berurutan, Abu dan Umu sekalian, SNMPTN selesai, maka masuk ke SBMPTN. Setelah SBMPTN selesai, barulah jalur mandiri buka. Jadi Ananda bisa mengikuti dari 3 level ini. SNMPTN misalnya belum masuk, bisa masuk SBMPTN. SBMPTN belum masuk juga,
bisa masuk ke jalur mandiri. Sehingga bisa banyak pintu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, ini harus diketahui oleh orang tua, jangan sampai salah dalam mengartikan tes perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, nah ini mengenai jalur kuota, jalur dan kuota. Nah, ini sebagai informasi, SNMPTN yang tadi baru Ana sampaikan, yang melalui jalur prestasi dari sekolah yang merekomendasikan, itu minimumnya hanya 20% kuota yang diterima. Artinya persaingannya cukup padat kalau di SNMPTN. Kemudian berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya. Nah, jadi ini sesuai kriterianya, yaitu adalah sesuai dengan nilai dari semester 1 sampai 5, itu di grading, dilihat nilai paling tinggi, nilai akademiknya, kemudian kalau memang ada angka yang sama, maka di sini kita dilihat dari prestasi non akademik. Misalnya ada perlombaan yang pernah diikuti dan lain-lain. Nah, maka dari itu disitulah untuk menentukan siapa yang direkomendasikan masuk SNMPTN. Nah, tetapi sekali lagi SNMPTN ini bukan berarti yang direkomendasikan itu pasti diterima. Belum tentu. Karena sudah direkomendasikan, maka akan diseleksi lagi oleh universitas atau dari badan LTMPT. Dari lembaga LTMPT ini. Nah, jadi jelas ya, sehingga tidak ada kewenangan sekolah untuk meluluskan siswa masuk ke SNMPTN. Kalau merekomendasikan, itu adalah kewajiban sekolah. Dan yang mendaftarkan pun dari sekolah. Sehingga Ananda belum bisa mendaftar SNMPTN secara mandiri. Karena memang itu adalah kewenangan sekolah. Kecuali membuat akun LTMPT. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, tentunya nanti yang SNMPTN ini akan diarahkan kepada guru BK. Nah, ini ada strategi yang memang sudah kita persiapkan, yaitu kita adakan peluang untuk Ananda bisa berkonsultasi. Konsultasi apa? Konsultasi universitas dan jurusan yang ingin Ananda tuju. Apa tujuan dari konsultasi ini? Konsultasi ini bertujuan agar Ananda bisa mendapatkan peluang lebih besar. Saya kasih contoh. Misal Ananda nilainya mohon maaf di bawah rata-rata misalnya, atau nilainya pas-pasan. Kemudian Ananda karena tidak konsultasi memilih jurusan fakultas kedokteran di Universitas Indonesia misalnya. Yang jelas passing grade-nya tinggi. Sehingga peluang untuk masuknya itu sulit. Nah, maka gunanya konseling ini adalah mengarahkan Ananda dengan nilai seperti ini, mungkin ya, tidak pasti, tapi mungkin kita arahkan ke universitas yang lain. Kemudian dengan jurusan yang lain atau program studi yang lain. Gitu. Nah, ini tujuan dari konseling. Kemudian yang kedua, SBMPTN, oh ya ini tambahan, SNMPTN ini adalah dibiayai oleh pemerintah. Jadi full 100% itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga Ananda yang dinyatakan masuk itu tidak ada biaya pendaftaran. Nah, kemudian yang kedua adalah SBMPTN. SBMPTN ini cukup besar. Kuotanya sampai mencapai 40%. Jadi SBMPTN ini atau UTBK itu dilakukan kurang lebih sekitar bulan April, itu kuotanya 40%. Siapa yang bisa daftar? Seluruh siswa. Mau siswa nilainya mungkin pas-pasan atau di atas atau di bawahnya boleh mendaftar SBMPTN, tapi dengan tentu syaratnya adalah lulus tahun 2021. Nah, kemudian lulus juga tahun 2020. Nah, ini bisa masuk SBMPTN melalui jalur tes UTBK. Nah, ini jumlah kuotanya 40%. Kemudian setelah SBMPTN ini selesai, maka ada yang namanya jalur seleksi mandiri. Nah, jalur seleksi mandiri ini dilakukan oleh universitas masing-masing. Jadi biasanya ketika Ananda sudah dapat pengumuman SBMPTN, sudah mulai masuk ke seleksi mandiri, mencari universitas. Nah, ini kuotanya juga cukup tinggi, 30% dari setiap masing-masing universitas. Artinya peluang ini juga besar untuk Ananda bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi Abu dan Umu perlu membantu kita semua menguatkan Ananda untuk mengetahui untuk menyampaikan
informasi bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi ini. Jadi bukan hanya di jalur SNMPTN saja, tapi bisa masuk ke SBMPTN atau seleksi mandiri. Baik, berikutnya, nah ini single sign on atau SSO. Nah ini adalah prosedur pendaftaran untuk siswa kelas 12. Jadi pengisian PDSS. Nah pangkalan data sekolah dan siswa ini dibuat oleh sekolah. Jadi sekolah itu memiliki akun LTMPT yang dimana mendaftarkan seluruh siswanya. Seluruh siswanya didaftarkan melalui akun LTMPT untuk mendaftar SNMPTN, UTBK dan satu lagi SBM, ya, SBMPTN. Nah ini bisa melalui jalur dari LTMPT. Nah sekolah bertugas untuk membuat pangkalan data atau PDSS-nya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah 90% data PDSS kita sudah masuk, tapi memang karena ribuan, karena seluruh Indonesia, maka LTMPT ini butuh menunggu adanya sinkronisasi pendataan kita. Tapi insya Allah tidak ada kendala, mudah-mudahan. Jadi pendaftaran seluruh siswa kita bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian kita melakukan registrasi akun LTMPT untuk pengisian PDSS oleh sekolah. Nah setelah itu baru pendaftaran yang namanya SNMPTN, SBMPTN, nah itu bisa dilakukan ketika sekolah sudah melakukan LTMPT. Nah, kemudian registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN itu 4 Januari sampai dengan 1 Februari. Nah, kenapa baru diberikan informasi sekarang? Karena memang saat pengumuman itu diumumkan itu pada tanggal 4 Januari. Nah, setelah 4 Januari itu kita langsung mencari kuota kita, melihat posisi sekolah kita, kemudian mendaftarkan seluruh akun siswa. Dan termasuk dari pengumpulan nilai pun, nah itu dilakukan untuk memenuhi persyaratan ini. Lanjut, lalu pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Kalau sudah ada LTMPT, sudah didaftarkan oleh sekolah, maka siswa bisa daftar UTBK dan SBMPTN. Jadi ini penting ya. Kemudian registrasi akun LTMPT untuk UTBK atau SBMPTN itu 7 Februari sampai 12 Maret. Nah, jadi Abu dan Umu jangan terburu-buru. Kemarin baru ada yang mau tanya, Ana mau daftar UTBK gitu. Wah nggak bisa, UTBK belum bisa didaftarkan sekarang. Tapi akun LTMPT-nya baru bisa dibuka 7 Februari sampai 12 Maret. Demikian Abu dan Umu. Slide berikutnya adalah pangkalan data sekolah. Ini sebagai informasi saja. PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan rapot siswa yang eligible mendaftar. Nah ini penting, kata kuncinya eligible. Jadi siswa yang untuk mendaftar SNMPTN itu harus eligible. Kemudian yang kedua PDSS mengakomodasi kurikulum nasional dan K13. Alhamdulillah Al-Wildan masuk sehingga bisa mendaftar ke PDSS. Kemudian yang ketiga untuk tahun ajaran tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Nah ini kita skip saja karena Al-Wildan sudah memenuhi persyaratan. Berikutnya pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah. Nah ini PDSS yang dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Maka dari itu nilai yang diberikan itu adalah nilai real. Nilai yang benar-benar ada dari siswa. Jadi tidak bisa diolah oleh siswa sendiri, diinput oleh siswa sendiri, itu tidak bisa. Jadi kalau pertanyaannya, SNMPTN ini yang ngurus siapa? Yang ngurus adalah sekolah. Jadi Abu dan Umu jangan khawatir, SNMPTN ini sedang diproses oleh sekolah, nanti ketika sudah selesai akan diumumkan. Insya Allah semua di belakang, di sekolah, tim sedang mempersiapkan ini dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya, ini SNMPTN. Nah, ini biar informasi Abu dan Umu lengkap ya. Persyaratan sekolah itu dia harus mempunyai NPSN. Alhamdulillah Al-Wildan 1 kita sudah punya NPSN. Yang kedua, ketentuan akreditasi. Alhamdulillah sekolah kita akreditasi A dengan nilai 95, maka kita berhak mendapatkan kuota terbanyak yaitu 40%. Terbaik dari sekolahnya. Kemudian yang ketiga pengisian pangkalan data yang tadi dan siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan.
Jadi nggak bisa semuanya masuk untuk mendaftar SNMPTN itu tidak bisa, Abu dan Umu. Jadi percuma. Kalau kita daftarkan semua, maka tidak akan masuk atau tidak terdaftar. Nah, ini sebagai informasi saja, beberapa kasus di sekolah negeri terbaik, itu di salah satu kota, itu sekolahnya bagus. Sekolahnya dinilai bisa menyumbangkan lulusan SNMPTN terbanyak. Tapi ternyata kejadian satu sekolah tidak ada yang lulus. Kenapa? Ternyata ada satu saja mata pelajaran yang tidak ada di sekolah tersebut, tidak diinput. Sehingga mau tidak mau sekolah itu tidak ada yang lulus siswanya di jalur SNMPTN. Nah, ini artinya sangat penting sekali, yang eligible ini cukup penting karena siswa, kelengkapan data siswa ini harus kita lengkapi secara maksimal, tidak ada yang kosong. Kemarin ada juga yang begitu kita cek pindahan dari sekolah lain, ternyata ada satu mapel yang tidak diujikan di sekolah sebelumnya. Seperti ada salah satu nama, itu mata pelajaran geografi. Ternyata tidak ada, sehingga kita kesulitan untuk mendata nilai Ananda, sedangkan nilai geografi itu masuk dalam persyaratan untuk masuk SNMPTN. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua, persyaratan peserta. Nah, ini memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, jadi kita lihat persyaratan, bukan sekolah yang menentukan, tapi dari PTN melalui LTMPT. Yang kedua, memiliki NISN. Ini dipastikan lagi, tapi mudah-mudahan tidak ada yang tidak punya NISN ya siswa kita, tapi mohon dicek lagi, takutnya ada yang tertinggal. Dipastikan NISN-nya ada dan terdaftar di PDSS. Kalau terdaftar di PDSS itu urusan sekolah. Ketiga, memiliki nilai raport semester 1 5. Semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ini dicari lagi. Jadi kemarin diskusi dengan Ananda, Afwan Ustadz, raport Ana sudah di mana gitu kan. Jadi kebingungan mencari rapotnya di mana. Nah, ini jangan sampai Abu dan Umu kehilangan raport ini, coba dicari kembali rapotnya karena kita butuhkan dari semester 1 sampai dengan 5. Kemudian yang keempat, peserta yang memiliki program studi ini skip saja karena khusus bidang seni dan olahraga. Mungkin barangkali lulusan Alwi dan jarang, belum pernah ada gitu untuk ngambil jurusan ini. Kemudian pilihan program studi. Nah, ini ketentuan ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi sekaligus dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi misalnya ngambil jurusan akuntansi di Untirta, kemudian pilihan keduanya di Universitas Indonesia, jurusan manajemen misalnya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, tetapi ada syarat kedua. Jika memiliki 2 program studi, salah satu berada di PTN pada provinsi yang sama. Jadi Ananda ini sekarang ini berada pada provinsi Banten. Nah, kalau provinsi Banten berarti pilihan pertamanya harus mencari universitas di Banten. Kalau negerinya ada Universitas Untirta ya, Tirta Yaksa, itu ada lulusan dari Al-Guldan juga yang masuk di sana. Kemudian pilihan keduanya boleh di universitas di luar Banten atau di provinsi lain. Ketiga, disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Ya, satu program studi yang sama. Lanjut, tahap pendaftaran SNMPTN. Nah, ini Abu dan Umu, biar tahu prosesnya yang saat ini sedang dikerjakan. Jadi prosesnya cukup panjang nih. Pengumuman kuota itu tanggal 4 Januari kemarin. Setelah itu kita langsung melakukan registrasi akun LTMPT. Dengan laman yang ada di sini, wajib dilakukan oleh sekolah yang belum punya akun LTMPT. Kita sudah lakukan ini dan sedang proses sinkronisasi. Setelah itu registrasi akun LTMPT bagi siswa. Jadi siswa nanti diregistrasi semuanya ketika sudah ada pengumuman dari sekolah. Kemudian sekolah menentukan calon peserta, siapa saja peserta yang masuk, baru pengisian PDSS untuk SNMPTN. Lalu pendaftaran SNMPTN. Ketika ini selesai, maka Ananda dikumpulkan semuanya. Nanti ada pertemuan orang tua atau pertemuan siswa. Nanti kita akan arahkan, kita ajarkan pilihan program studi dan PTN yang akan dituju. Kira-kira cocok dengan pilihannya. Kalau memang ada saran, nanti kita akan sarankan. Lalu pengunggahan portofolio.
Nah, jika yang sudah dinyatakan lulus, boleh sertifikat-sertifikat itu dikumpulkan, prestasi-prestasi itu dikumpulkan lagi agar bisa menunjang masuk ke PTN sebagai syarat pelengkap. Kemudian seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Nah, ini diseleksi lagi. Jadi dari universitasnya menyeleksi lagi. Kalau masuk dalam kriteria mereka, maka Ananda dinyatakan lulus. Kemudian pengumuman kelulusan hasil SNMPTN, dan setelah itu baru daftar ulang. Barulah Ananda resmi lulus dinyatakan sebagai calon peserta masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini proses yang akan dilakukan. Pengumuman kuota itu sudah dilakukan tanggal 4 Januari, kemudian pendaftaran masa tenggang kuota paling lambat hari Jumat 15 Januari 2021. Alhamdulillah kita sudah masuk dan kita sudah mendapatkan 40% kuota dari yang ada. Nanti kita akan dapat penjelasan dari Ustadz Miftah insya Allah. Kemudian yang mendaftar SNMPTN ini walaupun datanya eligible, ini diperbolehkan tidak ikut. Misal, ada siswa yang ternyata eligible tapi tidak mau mendaftar SNMPTN karena ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang lain, mohon maaf bukan perguruan tinggi negeri, ada yang masuk ke universitas di Indonesia yang swasta mungkin atau ke luar negeri sehingga tidak mau mendaftar SNMPTN. Boleh, itu diperbolehkan. Nah, jadi itu sangat diperbolehkan. Kenapa kita sampaikan ini? Karena dari SNMPTN ini, jika kita sudah dinyatakan lulus, maka kita tidak bisa lagi mendaftar UTBK, dan siswa yang dinyatakan lulus tidak boleh keluar dari universitas. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka sekolah kita di blacklist dari universitas tersebut. Ini resikonya tinggi. Jadi kasihan dengan generasi berikutnya yang mau mendaftar karena kakak tingkatnya yang sudah lulus tapi tidak mengambil, akhirnya merugikan yang lain. Jadi ini perlu dipikirkan Abu dan Umu, walaupun nanti diumumkan lulus, boleh untuk mengundurkan diri atau nanti akan digantikan dengan yang lain. Ini sebagai informasi saja. Berikutnya, ini ketentuan pemeringkatan siswa. Ini insya Allah lebih detailnya untuk mengenai kuota dan lain-lain akan dijelaskan oleh Ustadz Miftah. Kita akan mengambil jurusan IPA, itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. IPS adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Disinilah dari nilai yang akan diambil untuk masuk seleksi. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ustadz Miftah. Lanjut, ini jadwal kegiatan SNMPTN. Yang pertama, tanggal 4 Januari 2021, itu peluncuran kuotanya sudah. Registrasi akun LTMPT itu 4 Januari sampai 1 Februari. Alhamdulillah data kita sudah masuk 90%. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah selesai registrasi. Total, semuanya sudah kita registrasikan. Dan minggu depan juga insya Allah akan kita umumkan siapa yang masuk kriteria untuk melanjutkan ke SNMPTN. Kemudian penetapan siswa yang eligible, ini sudah juga include, di sini sudah kita lakukan. Kemudian pengisian PDSS, itu 11 Januari sampai 8 Februari, sudah kita lakukan juga, sedang dalam proses sinkronisasi. Kemudian pendaftaran SNMPTN, ini 15 sampai 24 Februari. Nanti ketika sudah eligible semua, sudah kita daftarkan PDSS, maka kita akan arahkan Ananda untuk mengisi atau mendaftar SNMPTN secara tertulis. Jadi ini penting. Kemudian pengumuman hasilnya tanggal 22 Maret. Jadi artinya sebelum SBMPTN itu sudah diumumkan hasil SNMPTN, sehingga kita bisa mengambil langkah untuk daftar SBMPTN. Kalau memang belum beruntung di SNMPTN. Kemudian baru pendaftaran ulang peserta yang lulus itu dilihat di PTN penerima masing-masing. Begitu. Lanjut. Ini program yang kedua, yaitu tentang SBMPTN. SBMPTN ini sering kita sebut yang namanya UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, UTBK ini SBMPTN jalur kedua. Ini biasanya dilakukan di bulan April. Nanti kita lihat
setelah SNMPTN ada jalur UTBK. UTBK ini seluruh siswa boleh mendaftar. Jadi tanpa terkecuali, jadi seluruh siswa boleh mendaftar dan yang penting memenuhi syarat. Nah, siswa yang SNMPTN boleh tidak mendaftar SBMPTN atau UTBK? Boleh. Jika Ananda dinyatakan tidak diterima atau belum beruntung mendapatkan jalur SNMPTN. Boleh. Tetapi ingat, kalau sudah lulus di SNMPTN, itu sudah tidak bisa lagi mendaftar SBMPTN. Makanya benar-benar harus dipikirkan, jika lulus SNMPTN, SBMPTN-nya nggak bisa diikuti. Jalur mandirinya juga mungkin tidak bisa diikuti. Jadi harus betul-betul diambil jalur SNMPTN. Baik, UTBK itu tahun 2021, kita bahas dari metode tesnya. Metode tesnya seperti yang Anda jelaskan tadi, sesuai dengan nama, ujian tulis berbasis komputer. Kemudian yang kedua, kelompok ujiannya itu adalah saintek atau sosum ataupun campuran, IPA atau IPS ya. Kemudian hasil tesnya, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu dan ini mendaftarnya secara individu. Tetapi sekolah mendaftarkan laman LTMPT. Jadi siswa sudah terdaftar, tinggal mendaftar secara mandiri. Kenapa ini dilakukan secara mandiri? Karena tidak semua siswa yang ingin ikut UTBK. Bisa saja sudah ada program ke luar negeri dan lain-lain gitu. Jadi perlu mendaftar secara mandiri. Kemudian materi tesnya itu ada tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Kemudian pelaksanaan tesnya, tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi, 2 sesi setiap hari. Gitu. Lanjut, kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali saja. Lanjut, persyaratan peserta UTBK, memiliki akun LTMPT. Nah, akun LTMPT ini bisa didapat ketika sekolah sudah mendaftarkan. Nah, ini tugas sekolah, tetapi siswa juga harus mendaftar secara mandiri. Yang kedua, siswa SMA kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021. Jadi yang bisa lulus. Kemudian yang ketiga, lulusan tahun 2020, seperti yang Anda jelaskan di awal. Kemudian proses yang keempat, persyaratannya itu adalah peserta yang akan memilih prodi Saintek, maka mengikuti TPS dan TK Saintek. Jika peserta yang ingin mendaftar prodi Sosum, dia mendaftar TPS dan TKA. Sosum. Peserta yang akan memilih prodi campuran, Saintek dan Sosum, maka mengikuti TPS, TKA Saintek, dan TKA Sosum. Jadi sesuai dengan pilihan Ananda. Hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021, kemudian yang keenam membayar biaya UTBK. Nanti kita akan lihat berapa biaya UTBK untuk pendaftaran mandiri. Materi UTBK ini penjelasan, ini boleh di screenshot atau boleh dicatat, Abu dan Umu. TPS ini mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal. Nah, dalam TPS yang akan diujikan adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan, dan pemahaman umum. Nah, ini Ananda sekalian insya Allah sudah paham kalau yang memang sudah mulai membuka-buka buku untuk pendaftaran contoh-contoh soal TPS. Kemudian TKA, tes kompetensi akademik, itu adalah pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Nah, ini soal-soal hot, ini yang sering sudah mulai dilakukan oleh guru-guru kelas 12. Nah, ini harus terus digali dan dipelajari. Diingatkan untuk Ananda sekalian. Kemudian tahapan pendaftarannya sama. Pertama, registrasi akun LTMPT itu dilakukan semua calon pendaftar UTBK menggunakan NISN, NPSN. Nah, ini. Jadi NPSN itu dibutuhkan pada saat pendaftaran akun UTBK atau akun LTMPT untuk mendaftar UTBK. Dan tanggal lahir di laman. Jadi NPSN itu jangan sampai lupa. Kemudian melakukan login menggunakan username atau email dan password ke laman. Selanjutnya memilih menu verifikasi dan validasi. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK, memilih lokasi pusat UTBK PTN,
jenis ujian dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran, kemudian membayar biasanya ke Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN ya, BUMN. Kemudian melakukan login kembali ke laman portal LTMPT, memilih menu pendaftaran, lalu mengikuti UTBK sesuai dengan hari dan tanggal yang sudah ditentukan. Nah, ini boleh dicatat atau di screenshot. Selanjutnya adalah pelaksanaan UTBK. Nah, ini dia nih. Ini tepat pelaksanaan UTBK untuk tahun 2021. Dilaksanakan dalam 2 gelombang, per gelombangnya 7 hari, Senin sampai Minggu. Gelombang pertama itu dilaksanakan tanggal 16 April. Wah, sudah tidak lama lagi nih. Januari sudah pertengahan, Februari, Maret, April. Pertengahan April, berarti kurang lebih sekitar 3 bulan persiapan Ananda untuk bisa mendaftar UTBK. Gelombang keduanya itu dilaksanakan 30 April. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftaran di pusat UTBK PTN. Jadi ditentukan dari kuota yang mendaftar. Baik, selanjutnya ini waktu pelaksanaan UTBK. Boleh di screenshot Abu dan Umu karena cukup penting. Nah, sini pelaksanaannya pagi dan siang. Ada sesi pagi, ada sesi siang. Peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas atau dokumen, kemudian latihan, baru melaksanakan tes. Selanjutnya waktu pelaksanaan UTBK itu bagi peserta UTBK kelompok ujian campuran. Nah, ini yang ujian campuran. Kemudian selanjutnya, nah ini biaya UTBK. Biaya UTBK yang didaftarkan untuk ke laman LTMPT itu adalah 200.000 dan untuk campuran itu 300.000. Baik, selanjutnya ketentuan SBMPTN, persyaratan peserta seperti tadi yang sudah dijelaskan, kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK, kemudian memiliki kesehatan yang memadai, dan wajib mengunggah portofolio. Ini untuk SBMPTN. Jadi portofolio ini cukup penting. Ada beberapa universitas, pengalaman kita sebelumnya, yang membutuhkan sertifikat tahfiz Quran. Ada beberapa universitas yang mengisyaratkan kalau Ananda seorang hafiz, kemudian sudah menghafal 30 juz, itu ada sertifikatnya, maka diberikan kemudahan untuk masuk universitas. Nah, ini cukup menunjang. Jadi kalau ada sertifikat rumah tahfiz misalnya, itu dikumpulkan jangan sampai hilang sebagai portofolio Ananda. Pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi, tadi yang sudah Anda jelaskan di awal, pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Berikutnya tahap pendaftaran SBMPTN sama tadi melalui laman LTMPT. Nah, ini dilakukan di bulan Maret ya, sudah mulai. Maret sudah mulai pendaftaran. Pengisian biodata kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SNMPTN. Nah, siswa yang sudah mendaftar SNMPTN itu pada saat pendaftaran SBMPTN itu tidak perlu lagi karena sudah punya biodatanya yang sudah terdaftar di LTMPT. Makanya bagi siswa yang sudah dinyatakan lulus di SNMPTN, maka tidak akan bisa mendaftar di SBMPTN. Jadi benar-benar harus dipikirkan. Kalau sudah lulus berarti sudah aman. Tinggal terima universitasnya. Dan juga berdampak buruk bagi sekolah jika Ananda mengundurkan diri di mana universitas itu sudah menerima. Pilihan PTN dan program studi, memilih paling banyak 2, ini berulang-ulang, diingatkan dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi. Tadi sudah jelaskan, mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan termasuk portofolio. Nah, dokumen-dokumen sertifikat itu diunggah jika diminta di universitas pilihan. Program studi bidang seni dan olahraga. Kemudian pengumuman kelulusan hasil SBMPTN. Setelah itu diumumkan diterima atau ditolak. Nah, di SBMPTN ini bukan berarti ketika Ananda tidak diterima di UTBK sesuai pilihan, nilainya itu tidak digunakan lagi. Tidak. Justru pendaftaran SBMPTN ini dari skor yang didapat, itu bisa digunakan untuk mendaftar jalur mandiri yang dimana skornya masuk dalam kualifikasi PTN yang dituju. Anak kasih contoh, misalnya SBMPTN-nya mendaftar di Fakultas Kedokteran UI. Tiba-tiba tidak diterima SBMPTN karena nilai passing grade tidak memadai. Kemudian pindah ke
misalnya IPB misalnya. Nilai UTBK ini bisa digunakan untuk IPB. Ternyata IPB cukup jalur mandirinya melihat nilai dari UTBK. Setelah dilihat bisa masuk, jadi Ananda tidak perlu tes lagi. Jadi itu manfaatnya untuk mendaftar UTBK ini. Karena nilai skornya bisa digunakan untuk mendaftar ke jalur mandiri. Lanjut. Jadwal UTBK ini boleh di screenshot Abu dan Umu. 7 Februari sampai 12 Maret itu kita registrasi akun LTMPT. Pendaftaran UTBK dari SBMPTN itu 15 Maret sampai dengan 1 April. Nah, ini kita sudah daftarkan LTMPT, akun LTMPT-nya. Mudah-mudahan yang poin pertama itu adalah bagian dari tugas sekolah untuk siswa, tapi tetap harus mendaftar. Nanti membuat akun masing-masing, itu tanggal 15 Maret sampai 1 April. Pelaksanaannya tanggal 12 sampai 18 April, gelombang pertama. Tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei itu gelombang kedua. Pengumuman hasil seleksinya adalah 14 Juni. Jadi pas selesai tahun ajaran baru, Ananda sudah mengetahui hasil UTBK-nya sudah lulus atau belum masuk dalam jalur UTBK. Hari libur nasional ini tidak perlu. Lanjut. Nah, ini dirangkum secara keseluruhan. Nah, boleh di screenshot. Mungkin Abu dan Umu ini rangkuman secara keseluruhan. Tanggal bulan Desember itu kita diumumkan kuota SNMPTN, tanggal 4 Januari kita sudah bisa melaksanakan akun LTMPT. Kemudian tanggal 10 Januari sampai 12 Februari itu kita pengisian PDSS. Februari pendaftaran 11 sampai 26 Februari itu kita pendaftaran SNMPTN. Nah, jadi pada bulan Maret registrasi akun LTMPT, maka pada bulan April itu pengumuman hasil SNMPTN itu diumumkan di bulan April atau tanggal 29 Maret. Kemudian setelah itu sudah buka pendaftaran UTBK. Jadi beruntun ini sebenarnya. Jadi Ananda itu aman, jadi tinggal jangan buru-buru. Jadi setelah ketahui SNMPTN seperti apa, baru bisa mendaftar ke SBMPTN. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya itu gelombang satunya 12 sampai 18 April, kemudian Juninya adalah pengumuman. Nah, mungkin itu sekilas tentang bagaimana jalur masuk PTN, Abu dan Umu sekalian. Jadi ada 3 jalur. Anda ingatkan lagi. Yang pertama adalah SNMPTN. SNMPTN itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu Ananda yang masuk peringkat sesuai dengan kuota yang diminta. Yang kedua itu adalah SBMPTN. SBMPTN atau yang disebut dengan UTBK itu seluruh siswa bisa mendaftar SBMPTN. Kalau SBMPTN-nya juga belum beruntung, bisa masuk jalur mandiri. Jalur mandiri itu cari universitasnya. Jadi mulai dari sekarang Ananda itu sudah mulai mencari, diarahkan untuk mencari universitas, minatnya apa, ingin mengambil jurusan apa, sudah mulai mencari dan mencoba untuk mendetailkan. Misalnya pengen kedokteran. Kedokteran itu kedokteran mana misalnya? Fakultas Kedokteran misalnya UI di Universitas Indonesia, ngambil Fakultas Kedokteran. UI itu sekolahnya di mana? Tempatnya di mana, letaknya di mana, sudah mulai kritis menanyakan kepada Ananda agar apa? Untuk merangsang anak-anak kita untuk mencari tahu sendiri. Karena begitu mereka kuliah, benar-benar informasi itu mereka yang kreatif sendiri dalam mencari informasi tentang sekolah. Nah, jadi Abu dan Umu, tujuan dari sosialisasi ini agar Abu dan Umu bisa memahami, kemudian bisa bekerja sama dengan sekolah untuk mengarahkan Ananda, membimbing Ananda, mensupport Ananda ingin masuk perguruan tinggi yang mana. Tetapi terlepas dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta, ya tentunya semuanya baik. PTN dan PTS itu sama-sama baik. Cuman hanya jalurnya yang berbeda. Jadi Abu dan Umu bisa mempersiapkan dari sekarang. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Syukron wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya mungkin Ana serahkan kepada moderator
Ustadz Wakil Kurikulum, Ustadz Miftah, tafadhol Ustadz. Baik Ustadz Anton, syukron wa jazakumullahu khairan atas pemaparan dari beliau. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau paparkan bisa dipahami dan bisa diambil poin-poin mana yang bisa di-save agar bisa dipahami ulang, dibaca ulang, dan dimengerti ulang. Baiklah Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta Ananda yang berbahagia, seluruh kelas 12 SMA Al-Wildan Islamic School 1 dan 3. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Nah, ini langsung saya akan presentasikan tentang pemeringkatan, ya, tentang pemeringkatan siswa selain dari kebijakan LTMPT maupun kebijakan sekolah. Nah, baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang disampaikan oleh Ustadz Tri Suhartono selaku Kepala SMA Al-Wildan 3 juga, dikarenakan kita SMA Al-Wildan Islamic School itu masih bergabung, ya, secara data pokok pendidik dan tenaga kependidikan kita masih satu atau masih satu dapodik, kita sebut dengan seperti itu. Maka dari itu kita sudah rapat bersama, ya, dengan tim middle management Al-Wildan 1 dengan Al-Wildan 3 untuk membahas tentang masalah pemeringkatan siswa ini. Baik. Saya ulas kembali sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Tri Suhartono tadi, bahwa untuk bisa mendaftarkan diri, ya, di SNMPTN tahun 2021 nanti, maka ada persyaratan sekolah. Nah, persyaratan sekolah ini sudah ditentukan dari LTMPT. Nah, antara lain adalah sekolah tersebut harus memiliki akreditasi A. Nah, alhamdulillah SMA Al-Wildan kita itu sudah berakreditasi A dengan nilai yang cum laude, ya, 95. Maka dari itu pihak LTMPTE memberikan 40%, ya, 40% dari total seluruh siswa, ya. Baik. Nah, maka pembicaraan tentang 40% ini sudah kita rapatkan bersama di internal sekolah. Kemudian Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita memiliki 3 dasar pemeringkatan, ya, 3 dasar pemeringkatan. Yaitu yang pertama, kita mengambil dari nilai rapot. Mengambil dari nilai rapot Ananda sejak dia kelas 10 semester pertama, ya, sampai dengan dia kelas 12 semester kelima. Jadi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 itu yang menjadi patokan awal, ya, patokan utama bagi sekolah untuk memberikan peringkat kepada Ananda. Kemudian yang kedua adalah prestasi kejuaraan. Tadi sudah diulas sedikit oleh Ustadz Anton bahwa prestasi kejuaraan ini ditentukan oleh PTN masing-masing. Nah, nanti kita juga akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, dasar pemeringkatan kita adalah siswa tersebut harus memiliki minat untuk mengikuti seleksi jalur SNMPTN ini, ya. Karena ini sangat krusial juga, ya. Baik, kita lihat yang berikutnya tentang pemeringkatan nilai MAPEL. Nilai-nilai MAPEL yang harus ada di dalam pemeringkatan itu antara lain
Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi untuk yang jurusan IPA, kemudian sosiologi untuk yang jurusan IPS, kimia yang jurusan IPA, ekonomi jurusan IPS, fisika yang jurusan IPA, geografi yang jurusan IPS, dan matematika. Nah, keenam, mapel ini harus ada di dalam rekapitulasi dari pemeringkatan ini. Maka dari itu, kami tegaskan ulang bahwa nilai itu sangat urgent, ya, nilai itu sangat urgent. Maka dari itu kita bersama pihak sekolah dan pihak orang tua memberikan motivasi belajar siswa agar selalu ditingkatkan dan ditingkatkan. Seperti itu. Nah, untuk pemeringkatan nilai mapel ini, maka grafiknya harus menaik, ya, grafiknya harus menaik, Abu dan Umu. Nah, contoh katakan pemerolehan matematika kelas 10 semester 1. Ananda mendapatkan 85 misalkan. Nah, nanti semester 2 paling tidak naik walaupun 0, ya. Terus sampai dengan semester 5. Idealnya seperti itu, ya, idealnya seperti itu. Begitu juga dengan mapel-mapel yang lain. Diharapkan Ananda selalu termotivasi terus untuk belajar sehingga tingkat prestasi untuk nilai selalu menaik. Kemudian yang kedua adalah jalur kejuaraan. Nah, jalur kejuaraan ini memang ditentukan oleh PTN masing-masing. Nah, ini kami hanya tampilkan contoh saja. Contoh UGM, itu ada yang namanya PBUTM. PBUTM itu adalah penelusuran bibit unggul tidak mampu. Nah, ini bagi siswa yang tergolong tidak mampu. Pastinya ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku di sana. Nah, boleh mengambil jalur prestasi ini. Ada juga IPB. Nah, IPB menamakan diri dengan PIN. Ya, PIN ini adalah prestasi internasional dan nasional. Nah, jadi bagi Ananda yang memang punya prestasi baik nasional maupun internasional, maka sertifikat tersebut disimpan dengan baik. Nah, ini juga bisa digunakan ketika Ananda ingin mengambil jalur prestasi. Kemudian yang berikutnya seperti Undip. Ya, Undip di situ ada yang namanya SBUP, ya, SBUP, yaitu seleksi bibit unggul berprestasi. Nah, namanya macam-macam, ya, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh PTN masing-masing. Ada juga UNJ. UNJ di sana ada yang namanya JP. JP itu adalah jalur prestasi. Nah, salah satu yang disajikan atau diberikan oleh UNJ ini adalah manakala Ananda bisa memiliki sertifikat Hafiz Quran, ya, di UNJ bisa di sini. Hafiz Quran minimal 15 juz. Ya, maka silahkan bisa masuk ke UNJ. Juga di UNES, ya, UNES Semarang. Ada yang namanya JP juga. Di sini juga memberikan kesempatan bagi para hafizoh, para hafiz, ya, yang memiliki kemampuan hafalan ini bisa mengambil UNES juga, ya, minimal 20 juz. Minimal 20 juz. Kemudian juga ada Unhas, ya, ada Unhas. Dan sebenarnya masih banyak lagi PTN-PTN yang memberikan peluang dari jalur prestasi ini. Baik. Dan beberapa yang kami sajikan hanya sekedar sampel saja. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut kita telisik pada bagaimana kuota di internal SMA Al-Wildan sendiri. Tadi sudah saya katakan bahwa data pokok tenaga pendidik dan pendidik serta peserta didik kita SMA itu masih bergabung, ya. Jadi maka SMA Al-Wildan memberikan kebijakan yang pertama adalah 50-50. Al-Wildan 1 50%, Al-Wildan 3 50%. Nah, ini untuk masing-masing jurusan baik IPA, Saintek maupun IPS Soshum.
Dari 40% yang diberikan oleh LTMPT, maka Al-Wildan Islamic School mendapatkan 20 siswa, ya, 20 siswa yang jurusan IPA dan 16 yang jurusan IPS. Maka dari itu kita bagi bersama. Dari Al-Wildan 1, 10 siswa, dan Al-Wildan 3, 10 siswa untuk yang jurusan IPA. Kemudian yang IPS 8 siswa dari Al-Wildan 1 dan 8 siswa dari Al-Wildan 3. Nah, itu sudah kita sepakati bersama dan nanti masing-masing SMA cabang ya, baik Al-Wildan 1 maupun Al-Wildan 3 sedang mengolah atas kebijakan ini. Siapa Ananda yang memiliki peringkat 10 besar dari jurusan IPA dan 8 besar dari jurusan IPS. Baik, Abu dan Umu yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu ya untuk pemeringkatan. Jadi cukup singkat, mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan kebijakan dari internal sekolah sudah deal dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berikan kesempatan kepada Abu dan Umu untuk melambaikan tangannya ya untuk memberikan pertanyaan. Atau tulis komentar juga boleh. Baik, boleh ditulis di komentar, Om. Biar tidak crowded. Baik, dari kami, Ana dan Ustadz Tri Suhartono, sangat berterima kasih atas atensi dan kehadiran dari Abu dan Umu semuanya untuk acara pada hari ini. Dan silahkan bagi yang ingin bertanya, bisa melambaikan tangan atau tulis di kolom chat. Nanti admin akan memberikan tanda ya atau sign untuk bisa ditunjuk bagi siapa yang akan bertanya. Ya, udah mulai ada pertanyaan Ustaz? Iya. Ustadz Afwan, apakah nilai akreditasi A 40% itu dari ikhwan dan akhwat? Sudah terjawab ya. Tadi Ustadz Miftah sudah menjelas bahwasanya 40% itu dari total jumlah siswa kita, yaitu 20 IPA dengan kuota yang masuk ya, 20 IPA dengan 16 IPS. Jadi bagiannya adalah 10 ikhwan dan 10 akhwat, 8 ikhwan dan 8 akhwat untuk jurusan IPS. Kemudian pertanyaan kedua, Afwan Ustadz, nilai untuk SNMPTN apakah berlaku untuk siswa pindahan? Berlaku. Jadi siswa pindahan itu kan ada rapotnya, jadi rapot di sekolah sebelumnya boleh ditanyakan, boleh didaftarkan. Jadi walaupun tidak satu sekolah masih bisa mendaftarkan. Asal seperti yang Anda jelaskan tadi, asal mata pelajarannya sesuai dengan yang disyaratkan, artinya lengkap. Jadi ada kalau IPS ada geografi, ada ekonomi, sosiologi, kemudian bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia. Kemudian kalau IPA bedanya ada biologi, kimia, fisika. Lanjut, Ustadz, apakah kita jika sudah diterima UTBK, apakah masih bisa ikut tes mandiri? Kalau UTBK, kalau tes mandiri belum ada info ya. Cuman begini, jadi di PTN itu pengalaman kita dia cukup kritis, Abu dan Umu. Jadi kalau Ananda itu sudah masuk ke universitas tersebut lalu tidak diambil, itu kalau yang ada hubungannya dengan sekolah itu biasanya sekolah kita di blacklist. Itu yang kita takutkan. Artinya sekolah kita tidak komit siswanya. Jadi betul-betul harapannya mohon bantuan sekali dengan Abu dan Umu agar selamat semua. Kalau sudah menentukan pilihan, tentukanlah pilihan universitas yang paling dulu ingin dicapai. Setelah itu baru pilihan kedua, pilihan ketiga. Begitu. Kemudian pertanyaan Umu Muhammad. Dari Ummu Muhammad. Afwan Ustadz, untuk pendaftaran ke Madinah UIM apakah bisa difasilitasi?
Kalau dari UIM, kita tetap akan informasikan jika memang itu dibutuhkan data dari sekolah. Contoh, misalnya kemarin ada siswa kita yang butuh rekomendasi para masyayikh. Nah, ini kita bisa buatkan sertifikat dalam bahasa Arab, semua kita buatkan bahwasanya Ananda direkomendasikan untuk masuk ke UIN. Tentu Abu dan Umu, sekolah Al-Wildan, sekolah kita mensupport penuh jika Ananda ingin masuk ke perguruan tinggi manapun, termasuk UIN. Contoh kemarin ada yang mendaftar ke kemana Ustaz? Lupa, ke Mesir ya, ke Mesir. Ternyata begitu kita kontak, kita dapat kuota. Makanya kemarin ada siswa kita yang mendaftar ke Mesir kalau tidak salah. Dan alhamdulillah itu disupport penuh dari sekolah. Jadi insya Allah kalau ada informasi, yang penting begini, Abu dan Umu, kita tidak berfokus ke satu informasi saja, artinya tidak fokus ke Abu dan Umu, tidak fokus juga ke sekolah, tapi kita saling bertukar informasi. Siapa tahu sekolah ada informasi tentang universitas, kami akan share. Walaupun grup kita itu nanti sudah lulus, itu jadi grup alumni, tidak dihapus. Alumni juga kita akan terus informasi terkait universitas. Kemudian kalau Abu dan Umu punya informasi, bisa juga bantu di-share ke grup atau ke wali kelas. Nanti wali kelas mungkin bisa menyiarkan kepada yang lain. Jadi kita saling memberikan informasi. Baik, lanjut. Afan Ustadz, mengingat waktu terdekat, Dari Umur apakah Reza ya. jadi ada pemantapan buat SBMPTN? Kalau ada, kapan dan gimana teknisnya? Nah, Ustadz Miftah mungkin bisa jawab. Kalau secara internal itu sekolah sudah memberikan istilahnya kalau kita tuh pengayaan ya, pengayaan. Walaupun waktunya memang masih sedikit sekali. Di situ di momen pengayaan itu yang dilaksanakan setiap setelah habis zuhur ya. Nah, itu didalami materi-materi bagaimana ke perguruan tinggi seperti itu. Dan kami sudah mengkoordinasikan dengan guru-guru mapel yang mengajar pengayaan untuk fokus pada hal tersebut. Baik, tambahan sedikit. Jadi kemarin itu kita terpikir, karena memang kan untuk pengayaan ini itu di luar dari jam KBM normal. Sehingga sekolah memutuskan untuk tahun ini, hanya tahun ini saja sebenarnya. Tahun-tahun sebelumnya kita tetap optimis pengayaan itu masih ada. Cuman karena terkait biaya dan lain-lain, maka sekolah mengambil kebijakan untuk tidak mewajibkan siswa. Tapi kalau memang ada request dari orang tua, mungkin bisa kita fasilitasi. Tetapi kemarin waktu kita ingin melakukan itu, ternyata ada kabar dari pemerintah, surat keluar, bukan kabar lagi, surat dikeluarkan untuk sekolah, kita tidak boleh melaksanakan KBM tatap muka. Jadi berat. Kalau kita berani melanggar, kita siap diberikan punishment atau sanksi dari gubernur, sehingga berat kita untuk mengambil keputusan itu. Nah, itu kendala terbesar kita. Tetapi nanti kalau misalnya Abu dan Umu ingin mengikuti pendalaman materi, ya tentunya dengan diskusi dengan kurikulum nanti dengan cara online, insya Allah kita bisa fasilitasi. Tapi biasanya di hari Sabtu. Nah, dan ini juga kita minta kesediaan dari guru-guru. Nanti ya, kita pecahkan sama-sama gimana kira-kira teknisnya. Kalau banyak peminatnya, insya Allah tetap akan dilaksanakan. Tapi seperti yang Ustaz Miftah tadi sampaikan, sekarang ini KBM kita sudah tidak lagi berfokus ke ujian nasional, tapi sudah mulai fokusnya ke persiapan PTN, persiapan masuk PTN. Jadi Ananda disupport terus untuk itu. Lanjut. Afan Ustaz, untuk kuota masuk PTN tadi ada 20% untuk SNMPTN, 30% untuk SBMPTN, dan 40% untuk jalur mandiri. Nah, yang 10%-nya melalui jalur apa ya? Jadi gini, Abu. Jadi ketetapan ini ada minimum maksimum. Tapi range bicaranya. Jadi di sini hanya range saja yang ditentukan ada LTMPT.
Bisa saja misalnya PTN-nya dari SNMPTN 20%. Atau juga 10% ini biasanya kebijakan dari universitas. Misal contoh, seperti ada beberapa universitas yang di daerah, itu harus meluluskan siswa putra daerah. Nah, itu kan kewajiban dari PTN masing-masing. Jadi ada minimum maksimum. Yang mandiri tadi sebenarnya maksimumnya bisa sampai 50%. Iya. Jadi memang mandiri ini cukup banyak karena kebijakan dari PTN masing-masing. Lanjut, Ustadz mohon dijelaskan lagi masalah zonasi sekolah. Nah, silakan Ustadz Miftah. Zonasi sekolah. Sementara belum ada Belum informasi ada ya. zonasi. Iya. Ya, jangan Betul, khawatir betul. Abu dan Umu. Zonasi yang dimaksud sini mungkin Yang tadi itu. yang tadi daerah Banten. Betul. Jadi gini, kalau kita masuk SNMPTN, milihnya dua prodi maksimal. Boleh 2 universitas atau boleh universitas yang lain. Tetapi kalau universitas yang lain itu harus satu universitasnya itu berada di wilayah provinsi sekolah kita. Nah, sekolah kita ini provinsinya Banten. Jadi artinya kita harus mencari satu universitasnya di Universitas Banten. Gitu. Iya. Lanjut, Avansat, bagaimana untuk ananda kami yang ingin mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi di luar negeri? Apakah ada sosialisasi tersendiri untuk hal ini? Dari mana jika ananda kami mengikuti 2 step untuk kuliah, mengikuti tes untuk kuliah di luar negeri, dan mengikuti UTBK. Kemudian lulus kedua-duanya, Masya Allah. Ini yang diimpikan. Dan ananda memilih kuliah ke luar negeri, apakah akan berefek blacklist juga bagi sekolah karena mengundurkan diri dari kelulusan UTBK? Ya sebenarnya begini, kalau yang sangat berefek sekali itu di SNMPTN. UTBK ini hanya semacam listnya saja nih. Jadi tahun ini berapa yang mundurkan diri, tahun berapa yang mundurkan diri. Jadi kalau banyak siswa kita, ya mau tidak mau bisa saja kita dapat list buruk dari universitas pilihan tersebut. Betul. Tapi kalau di sini memang ananda ingin mendaftar ke universitas luar negeri juga, kemudian UTBK juga, ya boleh, tidak masalah, pilih yang terbaik. Nah, kita support. Nah, cuman kalau sudah dipastikan universitas luar negerinya sudah lulus, lalu belum mendaftar UTBK, berharapnya jangan pilih UTBK ya. Karena saya anggotanya. Ini case-nya kecuali kalau dua-duanya belum ada pengumuman. Betul. Wajar, kita kan ingin mencari peluang yang diterima. Mudah-mudahan jangka waktunya itu berbeda ya. Iya, berharap sekali mana berbeda. duluan yang memberikan pengumuman. Betul. Nah, itu yang sebaiknya diambil. Tapi kami support kalau misalnya harus ada 2 pilihan berat itu, ya pilihlah yang terbaik. Tapi SNMPTN tidak bisa. Jadi wajib diambil. Nah, ini sebaiknya khusus yang SNMPTN ini dikorbankan saja. Karena masih ada jalur UTBK dan jalur mandiri. Nah, UTBK ini yang SNMPTN, kalau misalnya dinyatakan lulus, tapi sudah ada rencana keluar negeri, segera kabarkan kurikulum. Betul. Siapa tahu bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Iya, maka tadi itu Ustaz, tadi saya tambahkan bahwa yang ingin mengambil SNMPTN itu nanti kami bertanya atau menegaskan ulang kepada ananda apakah benar-benar berminat gitu. Nah, jadi kalau tidak berminat maka kita akan mengalihkan kepada ananda yang lain. Seperti itu. Dan juga anak baru ingat, kita ada surat perjanjian tertulis kepada orang tua tentang pengambilan ini ya. Iya, jika mengambil SNMPTN, jika dinyatakan lulus, maka wajib mengambil universitas tersebut. Betul. Hal ini nanti akan dikoordinasikan dengan BK ya. Nanti BK akan mengurus tentang surat perjanjian ini. Jadi betul-betul kalau yang SNMPTN ini dipikirkan, Abu dan Umu, jangan sampai mengambil tapi
ternyata begitu lulus tidak diambil. Tidak diambil. Iya. Sayang soalnya. Baik. Nah, ini langsung di blacklist sekolah kita. Iya. Lanjut, Ustaz. Ustaz Mohon penjelasan. diperjelas sekali lagi yang dimaksud dengan UTBK. Nah, Ustaz Anton. Ustaz. UTBK. Ya, sekali lagi. Jadi UTBK itu sebenarnya adalah bagian dari program SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Jadi pemerintah itu melalui lembaga LTMPT dia itu memberikan regulasi untuk masuk perguruan tinggi. Kalau biasanya kan itu diberikan wewenang untuk universitas masing-masing. Tapi di sini diatur. Jadi 20% itu jumlah siswanya itu dimasukkan ke melalui SNMPTN. Kemudian ada 40% melalui jalur SBMPTN atau UTBK. Kemudian mandiri itu diberikan kuota 40-50%. Jadi nggak semua dari universitas masing-masing. Nah, UTBK ini itu adalah ujian tertulis berbasis komputer. Jadi kalau Ananda ini pengen daftar ke Unpad misalnya, Universitas Pajajaran, atau pengen daftar ke UI misalnya. Nah, dia harus mendaftarkan di UTBK dulu dengan laman LTMPT yang sudah kita buat. Jadi Ananda daftar UTBK, memilih jurusan apa, prodi apa, kemudian fakultas apa, universitas apa. Nah, itu diujikan. Ini tanpa diseleksi oleh sekolah. Jadi seluruh siswa berhak untuk mendaftar UTBK. Iya. Baik. Ya. Dari Abu Wafiko Fadila ya. Bismillah, afwan Ustadz, apakah dalam sistem SNMPTN ada skala prioritas? Misalnya, perguruan tinggi yang dalam satu provinsi menjadi pilihan kedua. Bismillah, apakah dalam sistem SNMPTN ada skala prioritas? Misalnya perguruan tinggi yang dalam satu provinsi menjadi pilihan kedua. Apa nih maksudnya? Anda belum paham. Belum bisa ada dipahami, skala ya? prioritas, misalnya PT perguruan tinggi yang dalam satu provinsi menjadi pilihan kedua. Oh, maksudnya yang satu provinsinya itu pilihan kedua, bukan pilihan satu. Ya boleh. Tidak ada prioritas. Jadi pilihan itu misalnya Abu pengen memilih target utamanya Fakultas Kedokteran UI misalnya. Itu kan beda provinsi dengan kita. Nah, pilihan keduanya misalnya yang di Banten harus. Ya, karena harus satu provinsi. Tapi kalau misalnya di passing grade, itu yang dipilih duluan itu yang pilihan pertama. Kalau lulus. Nah, kalau misalnya tidak masuk ke passing grade, maka dialihkan ke PTN yang kedua. Gitu. Baik, berikutnya dari begitu. Abu Al-Yafi. Dari Abu Al-Yafi, afwan Ustadz, universitas manakah yang Timur Tengah yang kerjasama dengan Al-Wildan? Dan apakah bisa memberikan surat rekomendasi sekolah untuk Universitas Timur Tengah? Syukron. Kerjasama dengan Timur Tengah. Nah, kalau kerjasama Timur Tengah, kalau kemarin itu kita sudah masuknya ke Universitas lupa ya. Mesir ya. Mesir kemarin, dari tahun kemarin, tapi kita baru kerjasamanya sifatnya merekomendasikan siswa. Jadi tetap dites. Tapi kalau yang di Sudan, nah universitas di Sudan itu kita dapatnya kuota. Tapi sementara itu sedang di stop karena pandemi Abu dan Umu. Jadi sementara kita belum bisa dapat kembali. Gitu. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Abu. Kemudian dari Abu Zaki, keaktifan guru BK lebih maksimal lagi. Nah, ini masukan ya untuk kami. Nah, apa yang dilakukan sekolah seperti untuk peningkatan indeks sekolah? Oke, baik. Nah, ini sifatnya bukan pertanyaan ya, tapi masukan bagi sekolah. Insya Allah Abu Zaki Syakir. Syukran Abu Zaki. Insya Allah kita bisa melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Betul. Dari Abu Syafa Raihan. Tapi sebelumnya, tambahkan dikit. Guru BK kita sekarang ini sudah mulai optimal.
Abu dan Umu. Artinya Betul. sebelumnya memang tetap ada BK, tapi waktu untuk sekarang Masa-masa dan ke depan, pendaftaran ini ya, ini sudah difokuskan untuk kelas 12. lebih konsen lagi. Lebih konsen, bahkan ada jadwalnya. Jadi Betul. nanti tinggal hubungi saja BK masing-masing. Kalau di Aludan 3 ada Ustadz Okta, kemarin Aludan anak-anak 1 sudah tahu ada. semua, sudah tahu nomor kontaknya. Kemudian kalau di Aludan AW1 1 ada Ustazah Janatin Nisa. Ustazah Janatinisa. Nah, jadi tinggal di kontak saja. Syukron Abu masukannya, Masya Allah. Baik. Lanjut. Kembali dari Abu Syafa ya. Apa ini? Empanak Ana. Oh, 4 anak Ana sudah lulus lajnah Al-Abur. Juz 1 sampai dengan 9. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu 10 sampai dengan 12. Nampaknya ijazahnya belum seragam modelnya. Bagaimana juga disamakan bentuknya agar apabila digunakan tidak menjadi pertanyaan dari PTN. Oke, baik. Nah, insya Allah nanti kami follow up ya, Abu ya, tentang model seragam dari sertifikat lajnah tersebut. Baik, syukron, ini hanya sekedar masukan ya Ustaz ya. Benar, bagus. Bukan pertanyaan. Tapi alhamdulillah ini sangat berarti dan bermanfaat bagi kita. Baik, dari Zahra Zulaikha, Afan Ustadz, untuk jalur SNMPTN kan bisa mengajukan sertifikat hafiz dan sanad Al-Quran ya. PTN mana saja yang mensyaratkan sertifikat tersebut jika ambil soshum? Tadi sudah disampaikan sedikit ya bahwa seperti UNJ, UNES itu bisa menggunakan jalur kejuaraan atau prestasi seperti sertifikat hafiz ini. UNJ minimal 15, UNES minimal 20. Nah, itu sudah kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, tapi ini tambahan. Silakan. Abu dan Umu, seperti yang Anda sampaikan tadi, barangkali boleh juga mencari tahu universitas-universitas yang memang membuka itu. Karena terkadang sekolah tidak 100% mengetahui semua universitas. Karena punya kebijakan masing-masing. Kalau misalnya ada informasi seperti tahun lalu, banyak sekali orang tua yang, Ustadz, ini ada program tahfiz Quran, bisa masuk PTN, di-share ke kita, dan kita share lagi ke orang tua. Jadi itu juga penting, Abu dan Umu. Insya Allah nanti setiap informasi yang masuk ke sekolah, kami langsung share ke orang tua untuk ditindaklanjuti. Baik. Berikutnya dari Nuhasifa ya, dari Nuhasifa. Afan, di atasnya ada Umu Syayaf ya. Afan Ustadz, anak-anak apakah sudah disosialisasi jurusan apa saja di Universitas Banten? Lalu kapan rencana untuk sosialisasi universitas PTN lain? Ini kalau PTN itu tidak disosialisasikan. Jadi Ananda diarahkan untuk mencari sendiri. Karena banyak ratusan, banyak sekali universitas Abu dan Umu. Tapi kalau untuk di Banten, itu yang bisa menjadi pilihan itu ya hanya Universitas Tirtayasa. Itu pun untuk pilihan kedua sebenarnya. Dan untuk SNMPTN. Jadi kalau SBMPTN, ya nanti kalau ada update terbaru kita akan sampaikan. Tapi lagi-lagi ini butuh keaktifan dari Ananda sendiri untuk mencari universitas mana saja yang prima, kemudian universitas apa saja, lulusan apa saja. Nah, dengan berdiskusi dengan guru BK. Nah, guru BK nanti akan mengarahkan universitas mana. Ya tentunya guru BK juga sudah punya rekapan beberapa yang menjadi rekomendasi, tapi lagi-lagi tidak 100% datanya. Karena kan terkait pengetahuan yang cukup banyak, universitas yang punya variatif. Jadi masing-masing Ananda aktif sendiri untuk mencari. Kita akan support. Tentunya kalau misalnya, Ustadz, ini universitas butuh nilai tahfiz misalnya, butuh sertifikat tahfiz yang sesuai standar ini, kita buatkan. Kita Intinya bisa menjadi kita buatkan. fasilitator. Kita fasilitasi. Karena untuk kebaikan Ananda untuk masuk perguruan tinggi akan kita support 100%. Betul. Begitu.
Baik Abu dan Umu, berikut dari Nuhasifa ya, bagaimana status NISN yang setelah dicek online tidak aktif? Apa Kamu sih. masalahnya ya? Ah, Afwan. Oke. Yang tidak aktif, kemarin kita sudah konfirmasi. Sebenarnya NISN-nya sudah sesuai apa belum? Dicek lagi. Takutnya ada salah angka. Nah, kalau memang sudah ada, ini sedang kita perbaiki. Tinggal menghubungi wali kelas masing-masing Hmm. untuk menginput nama Ananda kalau memang di mata kita terlewatkan misalnya. Bisa saja kita sudah merasa data kita sudah lengkap, ternyata Ananda melihat, oh ada yang salah dari nama masing-masing. Jadi butuh juga dicek dari Ananda. Tapi pertanyaannya bagaimana Ustadz kalau yang tidak aktif? Itu sedang diproses. Karena kemarin dari pihak LTMPT ini sedang sinkronisasi data seluruh Indonesia sehingga Ya, ada beberapa yang tertukar, ada yang salah jurusan, padahal kita seharusnya sudah benar. Tapi betul. lagi-lagi butuh laporan dari Abu dan Umu. Kalau ada kesalahan langsung lapor ke wali kelas. Nanti wali Betul, kelas iya. akan melaporkan ke tim BK atau kepala sekolah. Baik, sebagai Gitu. tambahan saja Umu dan Abu bahwa operator Dapodik kami selalu aktif mengecek Betul. dan membetulkan mana-mana yang masih invalid ya. Seperti itu. Jadi insya Allah kami juga minta dukungan untuk bisa bersabar agar semuanya bisa selesai. Dan proses sinkronisasi itu pada masa sekarang memang sangat berebutan ya, sangat berebutan. Jadi ketika siang itu kita hampir tidak bisa sinkron. Nah, paling tidak mengambil waktu malam. Maka dari itu kita harus bisa diberi kesempatan yang lebih ya untuk mengkonsentrasikan diri tentang hal ini. Baik, baik. Untuk Ummu Naila ya, untuk Ummu Naila, pilihan jurusan SMPTN dan SBMPTN harus 2 jurusan kah? Misal anak Hanya mau satu saja. hanya mau satu Nggak saja. apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya, kemudian lokasi ujian masuk SBMPTN ditemukan lokasi sekolah atau lokasi KTP. Nah, gitu. Berarti antara domisili dengan KTP-nya berbeda, Ustaz. Berat jawabannya. Berarti Kita harus baca ya lagi. kita belum punya Kalau informasi masalah SNMPTN ini ya. itu melalui jalur sekolah wilayah sekolah, bukan KTP. Walaupun KTP-nya luar kota tapi sekolahnya di Ulen tetap di Banten. Tapi kalau SBMPTN itu sepertinya tidak ditentukan oleh daerah biasanya. Sepertinya ya. Berarti bebas ya. Bebas. Tapi kalau pertanyaan umum tadi cuma satu ya udah nggak perlu dipikirin. Keluar kota manapun bisa. Bisa ya. Jadi, Nanti insya Allah kita coba kalau memang ada pilihan 2, kita akan infokan kalau ada info terbaru dari SBMPTN. Atau mungkin barangkali Ana dan Ustadz Miftah terlewatkan bacanya gitu dari buku pedoman. Tapi insya Allah sepengetahuan kita demikian, Abu dan Umu. Nah, dengan kata lain SBMPTN itu sepertinya lebih fleksibel ya tentang daerah Ya, lebih daripada fleksibel. SNMPTN. Nah, Baik, ada lagi? ini mana ya? Ustaz? Oh ya, dari Abu Zaki Syakir kembali ya. Tanya Ustadz, data akun LTMPT siswa anak saya ada yang salah jurusan. Seharusnya IPA, tapi di situ tertulis IPS. Kapan kira-kira diperbaiki? Ya, ini yang tadi Ana sampaikan. Ada yang ternyata IPA jadi IPS gitu. Ya. Sudah diproses Abu dan Umu. Ini yang Cuman dimaksud itu dengan invalid tadi. ya, yang invalid tadi Ana sudah jelaskan. Invalid. Ini sudah diproses. Dari kitanya, Sedang dari sekolahnya diproses insya Allah. sudah di apa Tindak namanya? lanjuti. Sudah di apa istilahnya sudah dikirim permasalahannya, kemudian sudah kita perbaiki. Tapi menunggu approval dan sinkronisasi dari LTMPT. Ya. Betul. Syukron Abu Zaki. Abu Zaki Syakir. Dikuatkan kembali. Ada lagi, Sat? Baik, ada lagi Abu. Satu lagi muncul. Apa dari lagi? Abu Wildan. Sama dengan Abu Wildan. Afwan, apakah ada sosialisasi dari sekolah untuk siswa yang berminat ke kedinasan? Kedinasan apa nih? Maksudnya Kedinasan maksudnya pemerintah ya? Universitas kedinasan. Atau yang ada universitas yang lulus jadi PNS. Ikatan dinas maksudnya mungkin. Ikatan dinas, ya. Kalau sementara belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau ada informasi tentang universitas kedinasan, segera kami sampaikan. Tapi kalau secara khusus untuk disosialisasikan, karena kalau
kedinasan itu memang sangat menutup. Tidak ada istilah kerja sama sekolah, nggak ada. Misalnya STAN itu nggak pernah melakukan kerjasama ke sekolah. Atau STIS tidak pernah, sekolah tinggi ilmu statistik, walaupun kedinasan dia Betul. tidak mau menjalin kerjasama sekolah. Dan Cuman hanya informasi. Mereka punya rule sendiri ya, punya rule masalah sendiri, ini. punya rule sendiri. Begitu. Tapi kalau sekolah intinya mensupport. Kalau misalnya Ananda membutuhkan data yang berkaitan sekolah, boleh. Boleh. Ya. Langsung hubungi kami. Langsung hubungi. Baik. Ada lagi Abu Umu? Masya Allah. Aktif ya. Cukup Abu ya. dan Baik. Umu pertanyaannya sangat aktif sekali. Baik Abu dan Umu, syukron wa jazakumullahu khairan atas segala pertanyaan, masukan dan atensi, kehadiran dan sebagainya ya pada hari ini, sehingga pada hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, jika ada pertanyaan yang mungkin akan disampaikan lagi, boleh Japri ya, bisa Ustadz Anton, bisa Ustadz Fandi, atau yang lainnya yang memang punya kompetensi di sana. Baik Abu dan Umu, sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, Ana dan Ustadz Anton di pagi hari ini untuk Abu dan Umu bisa bermanfaat untuk Abu dan Umu, juga untuk Ananda semua. Baik, marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pribadi, saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang menyinggung dari Abu Umu, dan kesalahan itu pastinya datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.